Ini kita pada level 1. Kalau malam tadi itu saya batasi sampai pukul 9 sesuku, sampai pukul 9.30 malam tadi itu di Gombak, karena pukul 11 saya ada program pukul 11. Sekarang sudah mulai mendapatkan sambutan. Ada orang buat program pengajian pukul 11, ada di Bukit Sentosa, 3 malam dalam sebulan. Ramai dan tabarakallah. Rupanya sekarang masyarakat agak cukup pindah pengajian tengah malam. Memiliki pengajian Pak Maghrib pukul 11 malam sampai pukul 12 lebih sedikit. Silakan. Tuan Guru yang saya hormati, soalan saya ringkas saja dalam peristiwa Isra wal Mi'raj. Ya. Nabi telah dibersihkan, telah dibedah dan dibasuh dengan air Zam-Zam dan kemudian dimasukkan dengan hikmah. Soalan saya adalah, apakah yang dimaksudkan dengan hikmah yang diletakkan di dalam dada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam? Jadi proses pembedahan dada baginda Nabi itu berlaku dalam beberapa kali. Jadi di antara daripada riwayat yang diriwayatkan pada masa Nabi kita berusia 4 tahun sebelum kenabian, yang kedua, kemudian yang ketiga pada perjalanan Isra wal Mi'raj. Jadi pada malam itu Nabi kita dibedah sebelum Nabi kita diterbangkan dengan Burak menuju Baitul Maqdis dan pada langit-langit yang berikutnya, maka Nabi kita dibedah. Jadi sebagaimana dalam riwayat as-sahihah, pembedahan yang berlangsung pada malam itu ditangani oleh 2 orang malaikat dan bernama Jibril dan Mikail. Jadi setelah dada Nabi kita itu sudah dikeluarkan hatus syaitan, atau bahasa kita habuan daripada syaitan, tempat godaan nafsu, tempat godaan syaitan yang ada pada hati baginda Nabi itu telah dikeluarkan dan juga telah dibersihkan dengan air Zam-Zam. Kenapa dengan air Zam-Zam? Sebab sebagaimana dinyatakan oleh ulama, tidak ada air yang paling mulia di dunia dan di akhirat itu daripada air Zam-Zam. Jadi dia lebih mulia daripada air Kautsar. Bahkan kalau dengan air yang lebih mulia lagi, ada pendapat mengatakan semulia-mulia air di permukaan bumi ini adalah air yang memancar daripada celah-celah jari tangan atau daripada jari-jari tangan baginda Nabi. Ma'un qad naba' min baini asabi'in nabiyil muttaba'. Air yang memancar daripada celah-celah jari baginda Nabi yang hanya dinikmati oleh sebahagian daripada para sahabat. Di antaranya pada peristiwa tahun ke-6 pada masa berlangsungnya Sulhul Hudaybiyah, sedikit menyimpang, yang pada hari itu yang nak mandi 1.500 orang, mungkin kita dengan muslimah di belakang adalah mungkin kira-kira dalam 700-800, mungkin 1.000 orang lah kalau kita banyakkan. Ini sejumlah tidak kurang daripada dalam 1.500 yang nak mandi, yang nak berwudu, yang nak minum, yang nak memasak. Banyak keperluan-keperluan yang diperlukan pada malam hari itu. Tapi ternyata dengan mereka tidak ada air. Di mana? Di kawasan yang tandus namanya Al-Hudaybiyah, sekarang disebut dengan Sumaisi, 25 km sebelum kita sampai ke Mekah. Jadi pada hari itu, Masya Allah tabarakallah, nanti kita tanyakan, ada tak saki-bagi daripada air yang ada dengan kalian? Ada salah satu daripada sahabat yang bagikan semangkok air, nanti kita letakkan jari tangan beliau yang 10, maka kami melihat para aidal ma'atambu yang kami melihat air memancar daripada celah-celah jari tangan baginda Rasulullah SAW. Kan kuntum fi dzalikal waqti ya Jabir, berapa ramai jumlah kalian pada hari itu? Kata Sayyidina Jabir, tidak kurang daripada dalam 1.500 orang. Kalau saja jumlah kami sampai 100.000 pun, air itu akan cukup untuk kami semuanya. Itu seafdal-afdal air, keduanya air Zam-Zam dan ketiganya air daripada telaga Kautsar. Jadi selepas itu, sebelum ditutup, diisi dengan ilmu, diisi dengan hikmah, diisi dengan yakin, diisi dengan muraqabah, dengan segala kebaikan. Jadi kata-kata hikmah, yu'til hikmata man yasha. Ayat. Wa may yu'tal hikmata faqad utiya khairan katsira. Orang yang Allah bagikan hikmah, berarti dia telah mendapatkan habuan yang terbanyak. Yu'til hikmata man yasha. Allah bagikan hikmat itu pada sesiapa saja. Kebanyakan daripada ulama mengartikan hikmat itu adalah ilmu. Sebab dengan ilmu, dengan perantaraan ilmu berarti cahaya.
Dengan perantara ilmu berarti itu berarti tariqal mustaqim. Dengan perantara ilmu berarti cerah. Dengan perantara ilmu berarti terang. Dengan perantara ilmu kita mengenal Sang Pencipta kita. Jadi hikmat yang dimaksudkan situ itu adalah yang dimaksudkan dalam ayat yang pertama yang diturunkan kepada Sayyidina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Jadi kalau kita nak hubung kaitkan ilmu dengan sembahyang, usaha siapa saja dan apa saja profesi kita, seperti apa saja kedudukan kita, pastikan sembahyang yang kita laksanakan itu adalah modal kita, itu adalah masa depan kita, itu adalah pahala, itu adalah rahmat, itu adalah maghfirah, itu adalah kombinasi kekuatan. Tidak ada dalam dunia ini amal ubudah yang seperti apapun bentuknya, seperti apapun hebatnya. Hatta juga di mana tadi saya tengok package umroh 3.999 4.000 RM kurang 1 sama Ustaz. Siapa tadi itu? Ramai mana orang yang pergi ke Mekah? Ramai mana orang yang boleh melaksanakan umrah? Dan dalam berapa ribu ramai, lebih daripada setengah penduduk dunia Islam meninggal dunia sebelum mereka melaksanakan rukun Islam yang kelima. Disebabkan karena tidak mampu, disebabkan karena kurang sehat, disebabkan karena tak ada duit, disebabkan karena tidak aman, disebabkan mungkin juga karena tidak dapat petunjuk. Tapi kalau dengan sembahyang dalam kondisi, dalam situasi, suasana, keadaan yang seperti apa saja, seandainya tidak sehat, tetap wajib. Tak ada duit, tetap wajib. Miskin, tetap wajib. Udzur, tetap wajib. Kecuali untuk muslimat kita saja dalam keadaan tertentu seperti dalam keadaan nifas dan juga waktu udzur. Sementara peluang sembahyang itu adalah merupakan ibadah yang tersemat dan sebati dalam kehidupan manusia. Kalau tidak mampu berdiri kita berduduk, kalau tidak boleh berduduk kita berbaring, kita bertelantang, sembahyang dengan isyarat, sembahyang dengan mata, sembahyang di dalam hati. Kalau tak boleh juga baru mati. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Itu hikmah. Hikmah itu adalah penjelajah dan pembuka tirai hingga kepada segala kebahagiaan. Ingin bahagia, jawabannya ilmu. Ingin selamat, jawabannya ilmu. Jadi jangan sampai mi'raj sembahyang yang akan membawa jiwa raga kita, emas, STO, GT, Garuda, Saudia, atau juga dengan kata dan juga dengan penerbangan lainnya, KLM, atau dengan Lufthansa, betul Lufthansa, sebenarnya sudah betul dah. Terserah pesawat yang mana satu. Itu hanya setakat mampu memindahkan kita daripada negara kepada negara saja. Yang mampu memindahkan kita daripada negara kepada akhirat, daripada dunia ke dalam surga, itulah namanya pesawat. Pesawat, kursinya ada 5. Terserahlah pikir bagaimana caranya. Namanya pesawat itu adalah sembahyang, dan itu diterbangkan dalam 5 kali sehari. Boleh ditambah dengan penerbangan nawafil yang sebelum dan setelah yang disebut dengan nawafilul ibadat atau qabla dan ba'diyahnya. Yu'til hikmata man yasha. Orang yang Allah anugerahkan hikmat faqad utiya khairan katsira. Berarti Allah telah memberikan kebaikan yang berlipat ganda. Itu yang pertama. Silakan, banyak tadi yang ngacung tangan. Tadi sana jauh, tetangga jauh. Silakan.